Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami'i man itaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yamil qiyamah. Wa nakhussu khususan mihim illa hadratu Syekh Muhyiddin Ibn Arabi radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة تيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة جسدنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا جميع المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات والعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian tentang Luqmanul Hakim dalam kitab khususnya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Sebelum memasuki kajian berikut ini, saya review sebentar bahwa Allah Ta'ala itu maha lembut dan Allah itu merupakan inti segala sesuatu. Allah merupakan hakikat segala sesuatu. Cuma karena Allah maha lembut, maka segala sesuatu itu tidak lantas disebut atau dipanggil Allah. Yang pohon tetap disebut pohon, yang mendung tetap disebut mendung, yang hujan disebut hujan, dan lain semacamnya. Padahal inti semua itu tak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu maha lembut. Innallaha latifun khabir. Nanti kita akan membahas tentang Al-Khabir. Terus yang kemarin kita membahas tentang perkara Allah Latif, Allah Maha Lembut itu. Oke, kita sekarang lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa maddana bi'asrari wa fadha alaina min barakati wa bikum amin. Wa fihi, dan di dalam realitas itu tunggal, ay fi tilkal ainil wahidah fi kulli syai', kama taqulu, sebagaimana menyatakan al-asy'ariyah, siapa orang-orang dari mazhab Asy'ari. Innal alama, sesungguhnya alam, kullahu, semuanya itu alam, mutamathilun, ialah identik atau serupa, bil jauhar, dengan substansi. Fawa, maka adapun itu alam, jauharun wahidun, ialah substansi yang tunggal. Fawa, maka adapun itu qaul, ainu qaulina, ialah inti ungkapan kami. Al ainu, adapun realitas, wahidatun, ialah tunggal. Jadi ya, tentang perkara realitas tunggal, yaitu realitasnya Allah yang merupakan inti dari segala keanekaragaman. Jadi yang satu muncul dalam wujud keanekaragaman. Itulah sebabnya hakikatnya yang aneka ragam itu tunggal. Kenapa? Karena muncul dari yang tunggal. Jadi hakikatnya adalah tunggal. Nah, perkara hakikat segala sesuatu yang tunggal itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum Asy'ari itu menyatakan alam ini semuanya itu identik dengan substansi, dengan hakikat asal usulnya alam ini. Jadi alam ini tidak berdiri sendiri,
di balik alam ini atau sebelum terrealisasinya alam ini ada substansi, ada hakikat. Dan hakikat dari alam itu tak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi kita berdoa, Allahumma arinal asya kama hiya alaih. Ya Allah, tolong perlihatkan kepada kami hakikat segala sesuatu. Dan hakikat segala sesuatu itu adalah Engkau semata ya Allah. Nah, ini samudra ya, yang mesti kita selami, model ma'rifat seperti ini, samudra. Kita selami sampai kita bisa merasakannya, sampai kita itu bisa mengalaminya. Jadi kata kaum Asy'ari bahwa alam ini identik dengan substansi, dan substansi itu tunggal. Fahuwa ainu qaulina, itu sama saja dengan ungkapan kami, yaitu al ainu wahidatun, realitas itu tunggal, atau sumber segala sesuatu itu tunggal adanya. Jadi dengan pelajaran seperti ini, biar hati kita itu bisa nyambung dengan Allah itu loh. Kan misalnya di dalam kehidupan ya, dalam kehidupan ini betapa sering kita merasakan bahwa kita itu satu hal, Allah itu hal yang lain, beda, dan nggak terhubung gitu. Nggak terhubung. Atau alam ini satu hal, Tuhan itu hal yang lain, seolah-olah tidak terhubung, padahal murni terhubung. Dari mana munculnya alam kalau tak dari Allah? Bagaimana alam bisa tegak kalau tidak dipangku oleh Allah Ta'ala? Gak bisa. Jadi biar kita bisa merasakan menyelami keilahian lewat adanya penciptaan, lewat adanya makhluk-makhluk ini, biar bisa ke sana. Jadi Ibnu Arabi itu mau menggenggam perjalanan yang terkesan ruwet itu loh. Perjalanan rohani kepada Allah Ta'ala terkesan ruwet, berbelit-belit, mau digenggam, ini cuma seginian gitu maksudnya. Jadi nggak sulit, sangat mudah padahal. Oke, sambil hujan ini. Qalat, kemudian menyatakan al-Asy'ariyah wa yakhtalifu, dan berbeda-beda itu jauhar substansi bil a'rad, dengan adanya aksiden atau penambakan. Ya. Substansi satu. Cuman ketika mengejawantah menjadi kenyataan berbeda-beda. Jadi satu menjadi berbeda-beda rupanya, bentuknya, warnanya, tabiatnya, karena adanya realisasi atau adanya penampakan atau adanya pengejawantahan. Jadi berbeda-beda. Jadi kalau begitu kan ini dibikin mudah untuk menelusuri dan sampai kepada Allah. Mau dibikin mudah itu loh. Mudah ini gitu ya. Karena itu kalau kita betul-betul pelajaran ini sampai di hati, Allahu Akbar itu seperti kita sedang menggenggam Allah, merasakan hati Allahu Akbar nyata, real. Kalau ini sudah betul-betul masuk di hati. Wa huwa qauluna, adapun itu ungkapan kaum Asy'ari, qauluna ialah kata-kata kami, wa yakhtalifu, dan menjadi berbeda-beda itu jauhar substansi, wa yatakatsaru, dan menjadi banyak substansi, biswari, dengan rupa-rupa, wan nisab, dan keterhubungan. Jadi substansi yang satu itu menjadi banyak. Kenapa? Karena rupa yang berbeda-beda. Terus adanya keterhubungan, adanya relasi yang berbeda-beda pula. Jadi banyak. Yang satu menjadi tampil sebagai banyak, tapi hakikatnya itu satu juga. Dan antara substansi yang satu itu dengan yang banyak itu tidak terpisah sebenarnya. Enggak terpisah. Sama ingin mengatakan bahwa kita ini tidak terpisah dari Allah. Tidak terpisah sebenarnya. Kalau merasa jauh, itu perkara rasa, hakikatnya tidak terpisah. Maka dapat diungkapkan, Allah itu dekat kepada kita, tapi dekatkah kita kepada Allah? Belum tentu, karena itu perkara rasa. Jadi, dekatnya Allah kepada kita
tidak otomatis dekatnya kita kepada Allah, karena boleh jadi kita merasa terasing dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Hatta yatamayyazu hingga menjadi berbeda-beda itu jauhar. Fa yuqalu, maka dikatakan hadza laisa hadza. Nah, karena berbeda-beda penampakannya, pengejawantannya berbeda-beda, maka orang mengatakan yang ini bukan itu, lain. Ya, lain. Hartono itu bukan Sukrul, beda, lain. Jadi berbeda-beda karena apa? Pengejawantahannya itu berbeda-beda. Nah, kalau kita terjebak terhadap perbedaan itu, maka kita tidak akan merasakan, tidak mengalami bahwa hakikatnya tunggal, satu hakikatnya. Jadi hakikat kita dengan binatang satu, hakikat binatang dengan pepohonan satu, hakikat pepohonan dengan hujan satu, hakikat hujan dengan samudra satu sebenarnya. Jadi karena itu jangan silau oleh perbedaan, karena hakikatnya adalah satu. Apalagi lebih parah, misalnya bertikai karena perbedaan, lebih parah lagi. Padahal hakikat yang bertikai itu diantara dua kelompok atau lebih itu hakikatnya adalah satu. Jadi rupanya ya, Allah menjadikan keanekaragaman ini memiliki kemungkinan untuk jadi hijab. Sehingga orang tidak bisa langsung menyaksikan Allah, tapi lebih terpana, terpukau oleh keanekaragaman. Jadi hijab. Karena untuk menerobos hijab, maka temukan hakikat yang satu dari keanekaragaman. Itu untuk menembus hijab. Nanti ya, kalau begitu, kita dalam hidup ini misalnya tertarik ini, tertarik itu. Nanti lama-lama diterobos tertarik macam-macam itu menjadi hanya tertarik kepada Allah. Itu sesungguhnya merupakan tipuan. Itu merupakan ujian misalnya. Langsung kita terobos dan kita belajar tertarik kepada Allah melebihi rasa tertarik kepada yang lain. Itu belajar untuk menerobos hijab-hijab. Jadi munculnya hijab itu di mana? Munculnya itu lewat adanya keanekaragaman dari substansi yang tunggal. Sehingga mengatakan engkau bukan aku pun juga bukan engkau. Sementara kalau orang belajar ma'rifat bahwa segala sesuatu asal-usulnya tunggal adalah dengan mengatakan engkau adalah aku yang lain dan aku adalah engkau yang lain. Itu belajar untuk menerobos hijab-hijab itu tadi. Ketika substansi ditemukan, maka hakikat segala sesuatu ditemukan. Dan ketika hakikat segala sesuatu ditemukan, Allah yang kita dapatkan. Jadi Maulana Rumi, Ibnu Arabi itu mau membuat apa? Perjalanan rohani itu singkat dan ringkas sebenarnya. Kalau orang bisa memahami ini dengan ilmu zauk, dengan ilmu rasa, singkat. Hadza laisa hadza min haitsu surati. Dari sisi rupa ini bukanlah ini. Itu bukanlah yang itu dari sisi rupa, ya. Kemudian karena orang terjebak di rupa, dikira rupa itu merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, padahal tidak ada rupa, tidak ada makhluk berdiri sendiri di dunia ini. Cuman karena Allah Ta'ala maha lembut, maka Allah yang menyangga itu tak kelihatan, padahal hakikat segala sesuatu Allah. Cuman karena maha lembut, Allah tak kelihatan, lantas dinisbatkan wujud itu kepada adanya pengejawantahan. Ini rumput, itu bintang, dinisbatkan kepada rumput dan bintang dan segala-galanya adanya wujud itu. Padahal hakikat wujud itu disandang oleh Allah, bukan oleh pengejawantahannya. Maulana Rumi menyebutkan bahwa wujud pada pengejawantahan itu disebut wujud pinjaman. Jadi kalau kita merasa ada kita itu pinjaman, dipinjami oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan kita akui secara mutlak, ya ini aku, ya aku. Gak bisa itu. Gak bisa.
Ini justru yang benar adalah apa? Ini hakikatnya adalah Allah. Itulah. Makanya kata ini Merisimel ya. Ketika Al-Hallaj itu menyatakan anal haq, akulah Tuhan yang maha benar, itu merupakan wujud rendah hati yang paling penghabisan. Kenapa? Tak mengakui dirinya ada, tapi mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Mantap hujannya ini, mantap. Au irduhu, atau dari sisi aksidennya. Jadi ini bukan itu secara rupa, ini bukan itu dalam bentuk aksiden, bukan. Jadi kalau sudah melihat lahiriahnya menjadi berbeda-beda. Fahuwa jauharun wahidun. Au mizajuhu, atau wataknya. Jadi wataknya ini berbeda dengan wataknya itu. Wataknya Fulan tidak sama dengan wataknya si Zaid itu. Beda. Jadi kalau sudah melihat adanya rupa, adanya bentuk, adanya tabiat, kemudian menjadi berbeda-beda. Pakai fasyi'tah fakul. Pakai fasyi'tah, maka bagaimanapun engkau menghendaki fakul, katakan. Katakan apa? Hadza ainu hadza min haitsu jauharihi. Adapun ini adalah itu dari sisi hakikatnya. Atau ini bukanlah itu rupanya. Ini bukanlah itu tabiatnya, tapi ini adalah itu hakikatnya. Jadi sangat gamblang kita memetakan wilayah hakikat tunggal, tapi wilayah rupa itu beraneka ragam. Jadi dengan demikian perjalanan kepada Allah Ta'ala itu adalah perjalanan yang gamblang, terobos keanekaragaman sampai kepada yang tunggal, terobos aneka rupa sampai kepada yang tunggal, terobos berbagai macam keinginan sampai hanya ingin kepada yang tunggal, Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita juga berharap kepada Allah karena hujan ini dalam hadis disebut sebagai rahmat, maka kita berharap mendapatkan rahmat rohani, rezeki rohani dari Allah Subhanahu wa taala. Juga mumpung hujan, kita berdoa semoga wabah virus corona ini segera dilenyapkan, disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hujan tidak enak berlama-lama dan suara saya makin lama makin habis. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.